mendengarkan podcast ini. Memang ketika seorang Kristen belum dewasa, Tuhan belum memaksa dia untuk memilih. Sebab kalau dipaksa untuk memilih, dia tidak akan berani memilih. Dan kalau sampai dia memutuskan tidak memilih yang benar, itu kebinasaan, saudara. Saya memahami bahwa antara Tuhan dengan kuasa kegelapan itu seperti ada semacam rule atau hukum atau tatanan. Seperti yang pernah saya kemukakan bahwa Tuhan tidak akan pernah memaksa orang untuk berbuat baik. Sebaliknya iblis tidak akan pernah memaksa orang untuk berbuat jahat. Tuhan tidak akan dengan cara kasar menyelamatkan manusia. Dan iblis pun tidak bisa dengan cara kasar membinasakan manusia. Manusia harus diperhadapkan kepada pilihan. Di dalam pilihan itu manusia menentukan takdirnya. Apakah dia memilih kerajaan terang atau kerajaan kegelapan. Jadi ketika seorang Kristen bertumbuh, Tuhan belum memaksa dia untuk memilih. Iblis pun juga tidak boleh memaksa dia untuk memilih. Sampai kepada satu saat, orang Kristen itu harus memilih. Meninggalkan dunia, memilih Tuhan dan kerajaannya sebagai arah tujuan hidup satu-satunya, atau tidak. Saya kira banyak di antara saudara yang sekarang ini fokusnya juga belum jelas. Tetapi Tuhan membiarkan. Sampai pada satu saat saudara harus memilih. Tuhan 100% atau tidak usah sama sekali. Jadi ketika Tuhan masih belum memperhadapkan kita kepada pilihan itu, atau keputusan final itu, kita harus bertumbuh. Bertumbuh mengenal kebenaran, bertumbuh merasakan Tuhan, sampai ketika kita harus memilih, kita berkata, aku memilih Tuhan. Di pertemuan terdahulu, saudara, saya menyinggung mengenai disapih. Ingat, jadi waktu anak itu disapih itu, luar biasa penderitaan anak itu. Dia tidak boleh minum susu ibu, dia bisa menangis sepanjang malam. Sedikit bangun, nangis, dia tidur lagi, dia bangun, nangis. Dia meraba-raba tubuh mamanya untuk bisa menemukan ASI. Orang tuanya harus menolak. Ketika sudah disapih dari dunia, wah itu sakit, saudara. Tetapi ketika saudara sudah belajar kebenaran, menikmati damai sejahtera Allah, Anda sanggup. Anda sanggup. Jangan sampai karena Anda tidak bertumbuh dalam kebenaran secara benar, saudara berkata, aku tidak sanggup. Ya tidak bicara aku tidak sanggup, tapi masih terikat dengan dunia. Bukan berarti lalu saudara meninggalkan gereja menjadi seorang yang beragama lain. Saudara masih ada di gereja, barangkali juga masih menjadi aktivis. Bukan tidak mungkin masih menjadi pendeta, tapi hatinya sudah melekat ke dunia. Dia memilih dunia. Saya sangat mengerti ini karena saya mengalami, saudara. Saya mau memilih siapa ini. Sampai pada kesimpulan, aku tidak punya kebahagiaan selain Tuhan. Tidak ada yang kutakuti dalam hidup ini selain Tuhan. Aku hidup hanya menantikan dipanggil pulang atau Tuhan menjemput aku. Harta kekayaan itu luar biasa tipu dayanya, saudara. Luar biasa. Itu yang membelenggu banyak orang, sehingga orang itu tidak sadar dia masih dalam belenggu itu. Orang bisa aktif di gereja, orang bisa menjadi aktivis, orang bisa menjadi pendeta, orang bisa berkorban untuk kegiatan pekerjaan Tuhan, tapi hatinya masih melekat di dunia. Itu bisa. Tipu daya kekayaan itu luar biasa. Saya sudah melewati masa-masa disapih ini. Walaupun sekarang belum finish, tapi sudah rasanya mendekati finish. Sampai pada titik di mana kita bisa berkata, tidak ada yang kunantikan lagi dalam hidup ini selain aku menunggu Tuhan panggil aku pulang atau Tuhan datang menjemputku. Banyak ikatan atau belenggu yang mengikat saudara. Hati-hati saudara, hati-hati. Masalah uang, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah pasangan hidup. Waduh banyak saudara, banyak.
Kita harus mengerti apa yang dikatakan Kolose pasal 3 ayat yang ketiga. Kolose pasal 3 ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Coba pelan-pelan, ulangi Pak. Sebab kamu telah mati. Sebab kamu telah mati. Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini bisa dikemukakan untuk jemaat mula-mula yang memang sudah tidak punya harapan menikmati dunia. Kondisi itu memaksa mereka tidak memiliki dunia. Kondisi hidup mereka memaksa mereka tidak memiliki dunia. Nah, kondisi kita hari ini tidak memaksa kita. Jadi kita masih bisa memiliki dunia. Tetapi kita harus dengan rela melepaskannya. Ini bukan berarti lalu saudara tidak bekerja, tidak mencari uang. Jangan salah mengerti. Saudara yang sekolah harus sekolah dengan giat, yang kuliah dengan tekun, harus berprestasi dengan prestasi yang tinggi, berkarir dengan giat dan tekun, mencari uang nafkah dengan sungguh-sungguh, harus. Tapi itu bukan karena kita mau punya mobil baru, rumah bagus, jalan-jalan makin jauh, atau bisa berbuat apa yang kita sukai. Kita mempersembahkan hidup kita ini untuk Tuhan, saudara. Mempersembahkan hidup ini untuk Tuhan. Kalau saya sudah mengajar saudara sampai tingkat ini, kalau saudara bisa memberikan segenap hidup saudara untuk Tuhan, kemudian saya memanfaatkan saudara, betapa jahatnya saya tidak akan memanfaatkan saudara. Sebagaimana saya juga tidak akan memanfaatkan hidup saya untuk diri saya sendiri atau untuk siapapun. Tetapi saya mempersembahkan semua ini untuk Tuhan. Mempersembahkan semua ini untuk Tuhan, saudara. Kamu sudah mati. Itu jemaat mula-mula ini sudah dimengerti sekali. Dunia tertutup bagi mereka. Mereka sudah tidak punya kebahagiaan sama sekali di dunia ini. Yang mereka hadapi kan aniaya, saudara. Coba saudara hayati ini, saudara. Nah, sekarang kita di dunia di mana kita bisa meraih apapun yang kita ingini, tapi kita memilih untuk meraih kerajaan surga. Dunia bukan rumahku. Aku tidak mengharapkan apa-apa dari bumi ini. Yang penting aku menjalaninya. Dalam perjalanan ini aku mau menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus, sempurna seperti Bapa, atau serupa seperti Tuhan Yesus, supaya aku dilayakkan untuk dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Saya memperhatikan pada waktu raja-raja Inggris menyelenggarakan pesta perkawinan mereka, ya, begitu agung begitu, saudara. Lalu saya juga memperhatikan bagaimana artis-artis mengadakan pesta begitu agung. Selebriti yang mengadakan pertemuan itu agung secara dunia. Tetapi dalam hati saya mengatakan, masa Allah tidak bisa membuat keagungan lebih dari ini. Dan saya juga membayangkan betapa tragisnya, ya. Mereka pakai baju yang harganya bisa miliaran rupiah, pakai perhiasan yang harganya bisa beberapa belas miliar. Waduh, dengan limousin yang mewah. Tapi pulang ke rumah apa yang didapat? Cepret-cepret foto lalu pulang. Tidak jarang mereka yang mati di tengah sakau obat bius, sakau karena narkoba, valium, dan lain sebagainya, saudara. Tragis. Nah, kita tidak mimpi itu lagi. Tidak mimpi itu lagi. Tidak ada kebanggaan untuk menikmati hal-hal seperti itu. Maka saudara jangan masuk ke wilayah itu. Kalau saudara datang ke pesta perkawinan atau membuat pesta perkawinan, ya buatlah. Tapi tanpa bermaksud untuk menikmati keagungannya dan menjadi sombong karenanya. Kita menantikan pesta perkawinan anak domba, yaitu perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus di satu peragaan yang dahsyat dan agung nanti di kerajaan surga. Dan itu bukan fantasi, itu benar sesuai Alkitab. Kalau saudara percaya itu, saudara mesti fokus ke hal tersebut. Nah, kalau ayat 1 dibaca, mari, tadi ayat yang ketiga ya, sekarang ayat yang pertama dibaca. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas,
di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Coba, di sebelah kanan Allah itu kan kemuliaan, saudaraku. Perkara yang di atas itu artinya kemuliaan itu. Kita orang-orang yang dimungkinkan menjadi mulia seperti Tuhan Yesus dalam karakter dan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Di sini saudaraku perlu ada satu koneksi dengan Tuhan yang begitu kuatnya. Sehingga Tuhan itu menjadi realitas di dalam hidup. Kerajaan Allah itu realitas dalam hidup. Dan kalau sudah begitu, dia nggak takut menghadapi aniaya. Kalau ibarat tegangan itu tegangan tinggi, saudara. Saudara punya kabel kuat jadi penghantar, nggak putus, saudara. Tegangan tinggi nggak putus. Dibakar hidup-hidup, dipancung. Padahal cuma mengatakan, aku cabut pengakuanku kepada Yesus sebagai kurios. Saya tidak percaya lagi. Saya mau menghormati kaisar. Selesai. Tetapi orang-orang Kristen itu tetap memilih mempercayai Tuhan Yesus. Bayangkan, saudara. Karena dia punya kapasitas itu begitu tinggi. Karena koneksinya dengan Tuhan begitu dekat. Begitu kuat. Tuhan menjadi realitas. Kerajaan Allah itu realitas. Bukan fantasi. Nah, kalau orang masih menyenangi perkara dunia, maka realitas-realitas seperti ini jadi fantasi buat dia. Dia tidak sanggup, saudaraku. Dia tidak mampu. Nah, kalau saudara berjalan dengan Tuhan, nanti mengerti maksud saya, Anda jalan sudah makin jauh. Dunia saudara tengok makin jauh. Makin jauh. Nah, sekarang kan banyak saudara sebenarnya masih duniawi. Surga yang masih jauh. Tuhan dan surga atau kerajaannya itu belum menjadi realitas. Anda belum fokus. Bahkan saya kira tidak sedikit orang-orang di sekitar saya juga belum mampu. Karena mau paksa diri juga tidak bisa. Karena kalau koneksinya dengan Tuhan gak kuat, pengenalan akan Tuhan tidak kuat, penghayatannya tidak panjang, harus lewat sebuah penghayatan yang panjang. Kapasitasnya rendah. Tidak bisa dilewati tegangan tinggi, saudara. Pencobaan sedikit jatuh. Ini aniaya itu kan luar biasa. Sekarang cuman gara-gara duit sedikit juga dia bisa menyangkal Tuhan. Rusak pikirannya. Gara-gara kenikmatan dosa dia bisa melakukan. Nanti gara-gara marah sedikit, gara-gara tersinggung, Anda bikin salah. Nggak kuat. Saya mengajak saudara bertumbuh. Supaya pada saat dimana harus memilih Tuhan atau bukan, saudara memilih, aku memilih Tuhan. Kalau kita bilang aku memilih Tuhan, berarti dunia tidak kuharapkan lagi. Saudara jadi orang merdeka, agung, mulia, harus berani meninggalkan dunia. Sahabat-sahabat saya yang lama bersama saya kasih tahu ya. Saya jalan makin jauh. Saya sudah nekat, saudara. Sudah terlanjur basah. Saya mau tenggelam. Saya makin jauh dari pantai dunia ini dan sedang menuju pantai baru. Saya belum sempurna. Mungkin bisa salah, tapi saya nggak mau salah. Saya mungkin bisa balik, tapi saya tidak mau balik. Dan saya mengajak saudara untuk bersama saya berlayar ke negeri itu. Saya sudah siap dikatakan ekstrim. Kalau orang berkata, wah Pak RC ekstrim, salah. You salah mandang saya ekstrim. Saya bukan ekstrim, saya sangat ekstrim. You keliru mandang saya ekstrim. Saya sudah sangat ekstrim. Paulus itu dianggap gila loh. Dari seorang yang memiliki jabatan tinggi di Sanhedrin. Lalu seperti gembel di mata komunitasnya loh. Loh seperti gembel, tidak punya masa depan. Dia buat kemah. Dia menginjil dari satu kota ke kota. Dilempari batu. Dipukuli. Dikejar-kejar, tidak dibunuh. Makanya ketika dibawa ke hadapan penguasa Roma, orang bilang, kamu itu nyari apa? Paulus menjawab, karena kebangkitan. Tuh, dia mencari kebangkitan kan? Karena kebangkitan aku menjadi seperti ini. Betul? Itu jawabnya. Fokusnya itu kebangkitan. Karena kebangkitan dari antara orang mati, aku menanti kebangkitan itu.
Aku merindukan kebangkitan itu. Kamu, ilmumu yang banyak membuat kamu gila. Ilmu apa yang membuat dia gila? Bukan ilmu, kebenaran Injil. Dan Paulus dengan hikmahnya tidak terkalahkan memang. Kalau di sini ada anggota keluarga saya harus memberitahu kepada kamu, kepada kalian, saya sudah jalan makin jauh. Saya nggak sama seperti kemarin-kemarin. Saya harus mengatakan, jangan harap saya balik. Jangan harap saya bisa membahagiakan kalian seperti orang tua membahagiakan anak-anaknya dengan dunia. Kalau mau bahagia, aku hanya menjanjikan kebahagiaan di langit baru, bumi baru, dalam kerajaan surga. Saudara mesti memilih ini. Wah, tapi Pak ini berat Pak, ekstrim. Oh ini standar dalam kerajaan Allah. Standar. Dan saya mau beritahu ya, ini kebenaran. Bapak kayak orang psikopat. Oh, Paulus juga dikatain psikopat, sama. Saudara mau harap apa dari dunia ini? Saudara coba perhatikan kalimat Paulus. Jangan kehilangan, jangan lepas nafas atau jiwa pernyataan ini. Coba ayat yang pertama dulu, saya beritahu kepada saudara. Itu kebenaran yang tidak pernah habis-habisnya mengalir dari ayat yang sama. Terus. Baca. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dibangkitkan itu artinya di dunia yang baru. Di dunia yang baru bukan dunia lain dalam arti secara fisik. Alam berpikir yang baru. Prinsip hidup yang baru. Filosofi hidup yang baru. Kamu dibangkitkan. Terus? Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Itu kemuliaan ya. Kemuliaan ya. Di atas apa? Di mana Kristus duduk? Di sebelah kanan. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa nanti kita akan dimuliakan bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Kita memilih itu. Tapi sebenarnya pada dasarnya bukan karena kemuliaan itu, tapi karena kita mencintai Tuhan. Kita mau bersama dengan Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terus, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan yang di bumi. Jadi bukan boleh sedikit. Enggak, bukan. Bukan itu sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Kalau Bapak Ibu sekarang belum sampai pada titik di mana harus memilih, paling tidak dengan kebenaran ini saudara meningkatkan kapasitas. Nanti kalau saatnya saudara harus memilih, saudara berkata, aku memilih Tuhan. Nanti kita membaca firman Tuhan di ayat yang lain. Aku melepaskan segala sesuatu demi aku memperoleh Kristus. Harus ada yang dilepaskan. Keterikatan kita ini loh dengan dunia harus dilepaskan. Terus, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Coba kalimat itu artinya apa? Kamu menjadi bagian dari hidupnya Tuhan Yesus. Kamu menjadi kelompok dari anak-anak Allah yang akan dimuliakan dan diagungkan. Kalau saya jujur ngomong hari ini saya mati, saya nggak yakin saya bisa masuk dalam kelompok yang diagungkan itu. Karena saya rasanya belum pantas. Dikit lagi lah, beri saya kesempatan beberapa tahun. Saya mau menjadi agung. Sekarang rasanya kan baru kemarin bersih-bersih. Rasanya belum. Makanya saya yakin saya belum mati. Menyelesaikan ini, finishing ini. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini luar biasa, saudara. Kita menjadi kelompok dari komunitas anak-anak Allah yang akan dimuliakan. Ingat ya, ini konteksnya jemaat Kolose ya. Ingat, yang dalam tekanan yang hebat, di mana mereka kehilangan segala sesuatu demi pekerjaan itu. Terus, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, ya, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam. Kalau kamu kelompok, kamu dalam komunitas, kamu jadi bagian dari anak-anak Allah yang agung ini. Waktu Tuhan Yesus menyatakan diri, saudara akan diangkat bersama dengan Tuhan, termasuk komunitas ini. Makanya
Sejak kita hidup di bumi, ayo kita sungguh-sungguh, saudara. Sayang sekali ya, saya merasa kenapa ya baru sekarang ya. Kalau dari dulu luar biasa ya, pasti saya telah merubah banyak orang, saudaraku sekalian. Tidak ada jalan mudah ikut jejak Tuhan, ini berat. Menyusuri lorong kejam Via Dolorosa. Penderitaan Tuhan di sepanjang jalan itu. Di mana orang itu egois, mau menang sendiri, tapi aku menggenggami erat tangan-tangan kecil. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Saya mengerti bahwa saudara-saudara yang sudah lama hidup di dalam keduniawian berat. Tapi kalau saudara tidak bertobat, Anda menutup mata, semua yang Anda miliki itu lepas lenyap, you akan menyesal. You akan gemetar, menyesal. Jadi sebelum malu terjadi, ambil keputusan. Siapa tahu Tuhan masih memberi waktu kelegaan kepada saudara. Ketika saudara ditantang untuk mengambil keputusan, Anda belum memilih yang benar. Sekarang saudara ditantang lagi, diberi kesempatan kedua. Mungkin ini kesempatan terakhir. Anda harus berani jadi orang yang benar-benar asing, aneh. Anda harus berani menjadi orang yang tidak dipandang normal di mata manusia. Kita harus berani. Bukan artinya jadi nyentrik dan kita tidak bisa bersosialisasi. Kita masih bisa bersosialisasi. Kita hidup wajar. Secara umum kita melakukan pekerjaan seperti yang mereka lakukan. Tapi motivasi terdalam hidup kita tidak sama, saudara. Tidak sama. Kalau saya tanya, saudara jawabnya apa? Saya mau tanya. Saudara berani meninggalkan dunia ini? Saudara berani meninggalkan dunia ini? Saudara ya berani meninggalkan dunia walaupun saudara sekarang belum sempurna. Saudara kan ditolong Tuhan. Dalam doa saya berkata, Tuhan, tolonglah aku untuk bisa menjadikan Engkau satu-satunya kebahagiaanku. Itu saya minta. Tuhan, buat aku tidak takut apapun dan siapapun, tetapi akunya takut Engkau. Ini saya minta. Dan Tuhan akan menjawab lewat pergumulan. Tuhan akan mendewasakan saya. Tuhan, buat aku tidak menantikan apapun dan siapapun. Aku hanya menantikan Engkau panggil aku pulang atau Engkau datang menjemputku. Wah, kerajaan alam jadi realitas. Tuhan jadi realitas. Dan kita bisa memilih Tuhan dan meninggalkan dunia. Kristen yang benar itu begini, saudara. Bukan fanatik, sangat fanatik. Kalau ekstrim yang salah itu seperti yang kita melihat dalam sejarah gereja atau dalam peristiwa-peristiwa yang telah berlalu, yang kita juga mungkin pernah dengar. Orang meninggalkan pekerjaan, rumah tangga, pergi ke tempat-tempat tertentu, katanya mau menyambut Tuhan. Tahu maksudnya? Itu guru-gurunya itu ngawur. Itu nyentrik yang salah. Nyentrik yang keliru. Tapi saudara sekarang dikeluarkan, dibetot dari dunia. Tetap di tengah dunia. Tapi tidak hidup dengan cara berpikir anak dunia. Wah, ini luar biasa, saudara. Saudara begini loh, saya beritahu satu pengalaman hidup ya. Saya beberapa kali mendapat mimpi dari Tuhan. Mimpi dari Tuhan dan mimpi bukan dari Tuhan itu beda. Mimpi karena aktivitas jiwa di bawah sadar dengan dari Tuhan itu beda. Kalau yang dari Tuhan yang saya pahami, Anda jangan jadikan ini standar, itu punya pergumulan sendiri. Kalau dari Tuhan itu membuat kita gentar. Waduh, gentar, saudara. Dada kita tuh bisa berdegup keras. Kita bangun tuh masih gentar. Waktu jalan ke kamar mandi masih gentar perasaan kita. Gentar. Padahal yang kita lihat tuh bukan sesuatu yang menakutkan, tapi ada sesuatu yang mencengkeram kita. Kadang-kadang memang mimpi yang Tuhan berikan buat kita gentar, tapi kita lupa apa ya tadi ya gitu. Kok bisa begini ya, kok nggak lengkap. Kita berdoa, kita tanyakan kepada Tuhan, itu bisa muncul kembali. Dan waktu muncul itu bisa lebih lengkap. Kita seperti melihat satu gambar yang lengkap. Lebih lengkap dari mimpi yang kita dapat. Itu tergambar gitu. Wah. Dan saya sudah beberapa kali mendapatkan mimpi-mimpi seperti itu. Seperti saya mendapat mimpi, saya masuk seperti ruangan, lalu yang di tempat ruangan itu berkata, kalau you masuk sini, you gak bisa keluar lagi.
Nggak apa-apalah, saya bisa masuk keluar biasa. Oh, nggak bisa. Nanti ada titik di mana kau masuk sini, kamu nggak bisa keluar. Begitu saya bangun langsung, gentar saya. Kenapa jadi begini, mimpi begitu rupa, mimpi begitu sederhana kok saya jadi takut begini. Rupanya Tuhan mengajar, kalau kamu terus dengan kebiasaan ini, kamu akan bisa lepas. Kamu akan terpenjara. Nah, salah satu mimpi yang saya dapat tahun 1999 sekian itu, saya lupa tepatnya. Saya melihat satu lemari yang kotor, ya. Dibuka itu ada baju-baju kotor dan bangkai tikus. Bangkai. Lalu ada suara, ini loh, ini hidupmu seperti ini. Hatimu atau hidupmu seperti ini. Nah, saya berhenti berkhotbah. Pada waktu itu saya sedang lagi naik daun. Artinya saya baru lagi rame-ramenya diundang khotbah. Nama saya baru lagi naik. 3 bulan saya tidak khotbah. Tidak khotbah 3 bulan. Nggak dapat income. Waktu itu kan income saya juga dari khotbah. Nggak dapat. Tapi itu pun saya belum benar. 2001 ulang tahun pertama Rehobot. Ulang tahun dengan jumlah jemaat 2000. Baru setahun itu berdiri 2000 loh jemaat. Saya tidak bisa bangun. Yang khotbah Pak Amos, Pendeta Amos Hosea. Saya tidak bisa bangun. Karena saya punya proses bedah dikeluarkan isi. Dan saya punya pengalaman lagi di alam roh, di alam maut. Melayani aku Eras bukan begini tapi itu pun saya belum tahu lengkap. 2009 Tuhan mulai bukakan. Dan ini gak balik lagi saya. Gak balik lagi. Nah setelah sekian puluh tahun baru memahami benar maksudnya. Pisahkan diriku dari dunia ini. Dulu saya tidak menghayati atau belum bisa menghayati pisahkan dirimu ini, saudara. Karena masih ada hal-hal yang bisa membahagiakan hidup saya. Ada hal-hal yang bisa membuat saya asyik. Sekarang kita mau hanya asyik dengan Tuhan. Jadi kalau saudara sekolah, kuliah, bisnis, karir, itu semua untuk Tuhan. Sehingga Anda asyik dengan Tuhan di situ. Bukan dengan pekerjaan itu sendiri. Dengan motivasi-motivasi umum seperti yang dimiliki oleh orang lain. Tapi dengan motivasi untuk mencintai Tuhan dan membuktikan cintamu kepada Tuhan. Saudara melihat jahatnya banyak orang Kristen. Dia mau menyatakan cintanya dengan kata-kata. Dia hanya mau menyatakan cintanya dengan perkataan, dengan bibir. Tapi tidak dengan tindakan hidup, karir, studi, harta, dan semua potensi, bakat, dan talenta yang dia miliki. Jahat. Dia di gereja bisa berkata, Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, bentuklah hati ini. Dia cuma mau bercanda. Kurang ajar sebenarnya. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Tetapi dia sekolah, dia kuliah, dia karir, dia kerja. Semua untuk kesenangannya. Dia ingin punya barang yang orang lain punya. Dia bisa menikmati kesenangan dunia seperti yang orang lain juga nikmati. Lalu dia berkata, Tuhan tolong usahaku. Tuhan berkati pekerjaanku. Oh Tuhan rahmati bisnisku. Ngerti gak kita menipu Tuhan dengan cara itu? Paham? Loh, Anda ngerti saya ngomong apa? Mestinya kalau dia sekolah, dia kuliah, dia karir, dia kerja. Apapun yang kita lakukan, baik makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Itu baru namanya mengabdi kepada Tuhan. Itu baru namanya mencintai Tuhan. Itu baru namanya menyerahkan hati untuk Tuhan. Itu baru bisa membuktikan cintanya kepada Tuhan. Bukan dengan perkataan, tapi dengan tindakan. Kalau sebagai pendeta saya bisa berdoa 2-3 jam. Tapi itu untuk apa? Saya mau nanya, untuk apa? Yuk doa 2-3 jam untuk apa? Urapan. Lalu harus diurapi mau apa?
Jemaat banyak, lalu mau apa lagi? Ya, gereja tambah besar, lalu ya kamu lebih terhormat, lalu duitmu juga jadi tambah banyak. Betapa jahatnya pendeta seperti itu. Saya pun juga bisa tertipu oleh diri saya sendiri. Tapi dengan mengerti kebenaran seperti ini, saya nggak mau tertipu. Buktikan cintamu kepada Tuhan anak-anak dengan sekolah yang baik, dengan nilai yang tinggi. Selesaikan kuliahmu dengan baik, dengan nilai yang tinggi. Bekerja keras, jangan malas, jangan bergaul sembarangan. Saudara-saudara para eksekutif, jangan ikut terbawa dunia. Engkau orang istimewa di mata Tuhan, dan jadilah istimewa seperti panggilanmu. Kita orang tua, kita sedang mengakhiri sisa umur hidup kita. Jangan mimpikan kebahagiaan di bumi. Baik itu kebahagiaan dari anak-anak atau keluarga kita. Anak-anak pun tidak bisa membahagiakan kita. Harus Tuhan yang bisa membahagiakan. Saya tidak mimpi suatu hari saya dirawat anak-anak saya. Kalau mereka tidak merawatku, aku pun siap. Aku siap masuk ke panti jompo dan tidak menyusahkan anak cucuku. Aku siap untuk pulang ke surga tanpa menyusahkan anak cucuku. Tidak masalah. Kenapa mesti begitu? Ingat, itu bukan hal yang luar biasa. Dan aku tidak menuntut mereka harus membalas budi kebaikanku. Walaupun tentu saya harus mengatakan, anak-anak, balas budi orang tuamu. Itu hal yang pertama. Tapi sebagai orang tua, saya tidak menjadikan itu kebahagiaan. Dan banyak prinsip-prinsip agung yang Tuhan akan ajarkan kepada kita. Saudaraku, kalau kita mengerti kebenaran-kebenaran yang murni dari Tuhan ini, saudara. Coba kita lihat bagaimana orang bersandiwara di gereja. Tuhan, ku serahkan hatiku. Pakai nangis. Semua ku berikan padamu. Mungkin pendetanya sendiri juga tidak menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Dia memperalat gereja dan jemaat untuk kepentingannya sendiri. Saudara punya hidup itu singkat. Sekali dan tidak pernah bisa diulang. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian harus sungguh-sungguh mau memperhatikan kebenaran ini dan berubah. Karena saudara itu bukan istimewa saja, tapi sangat istimewa. Dia meninggalkan tata kemuliaan, mengosongkan diri, saudaraku. Dibunuh oleh bapaknya. Dikosongkan demi kita. Masa kita nggak rela memberikan hidup kita sepenuh bagi dia? Kalau dia ekstrim dan fanatik mencintai kita, kita juga mau ekstrim dan fanatik mencintai Tuhan. Walaupun kita belum pernah melihat wajahnya, kita belum pernah melihat tangan yang berlubang paku, kita tidak menyaksikan kuburnya kosong, tapi kita percaya kepada Tuhan dan kita mengatakan, aku cinta Engkau Tuhan. Fokus hidup kita harus sepenuhnya ke Tuhan, saudara. Dan saya mau beritahu kepada saudara, ini bukan gereja untuk tempat saudara bisa ha-ha-hi-hi. Ini bukan tempat untuk misa atau kebaktian. Ini tempat saudara untuk dilatih menjadi pejuang, warrior, perwira tinggi kerajaan Allah yang tidak menyayangkan nyawa saudara. Kita tidak mengharapkan, tidak menuntut orang banyak, tapi kita percaya Tuhan akan menyisakan orang-orang untuk bisa bersama-sama dengan kita. Saya percaya ada anak-anak muda yang akan bisa dilatih Tuhan menjadi perwira-perwira tingginya. Dan ketika saya berbicara ini, saudara tahu, Tuhan ada di sini. Tuhan setuju apa yang saya katakan. Dan Tuhan menantang saudara untuk mengambil keputusan. Saudara memilih dunia atau memilih Tuhan. Sebelum terlambat. Bahkan untuk yang masih muda-muda, kamu tidak terlalu muda, nak. Tidak terlalu dini. Kamu mulai sekarang harus memilih Tuhan. Kamu tidak akan mungkin gagal. Bahkan saya katakan kepadamu, kamu tidak bisa gagal. Kalau kamu menjadi anak-anak Tuhan. Kamu akan punya tempat untuk mengabdi kepada Tuhan. Tempat untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini Kristen yang sejati. Inilah ajaran Tuhan Yesus yang benar. Ini bukan keberagamaan. Ini jalan hidup. Jalan hidup yang dijalani Tuhan Yesus. Yang harus juga kita jalani. Selagi masih punya kesempatan.
sebelum putus nyawamu, dan kau tidak pernah punya waktu lagi. Jangan berkata, Pak, kita masih hidup di dunia, belum di surga. Justru ketika kamu hidup di bumi, kau punya kesempatan untuk diubahkan. Tapi kalau sudah mati, kau tidak punya kesempatan lagi. Jangan hanya sesaat bertobat, tapi miliki pertobatan yang konsisten dan berkesinambungan, saudaraku. Keputusan saudara untuk mengiring Tuhan sepenuhnya, 100% segenap hidup, itu menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan orang-orang yang kau kasihi. Orang-orang yang kau kasih pun akan ikut terjagai, terselamatkan oleh Tuhan. Amin.